Nah, jadi yang di rumah pun melihat kalian. Yang di rumah coba sekarang cek yang sudah join ke ibu siapa? Yang sudah masuk di view-nya. Kalian bisa lihat teman-temannya hadir? Bisa lihat? Kan HP kalian kan sedang zoom. Kalian sedang zoom di sini ya. Nah, nanti kalian klik yang ini nih, yang di sebelah sini. Klik di sebelah sini, ya klik aja. Klik. Kemudian ketikkan di Google ketikkan classpoint.io. Di sini lah. Ini. Nah, tuliskan classpoint.io. Ya, tuliskan. Jadi kamu kan ini zoom ya, kamu sedang zoom. Kamu balik ke sini aja nih, ke sebelah kiri sini, ya. Terus ketikkan di situ di Google classpoint.io. Classpoint.io. Terus yang ada tulisan join. Ada tulisan join, Ini namanya classpoint.io. Nah, ada tulisan join in class di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mohon maaf tadi ada kendala. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lain ikutin. Robi warjuk. Terus Robi ji'ni ilman warjukni pahman waj'alni minas solihin. Ya, oke. Semoga apa pelajaran kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memulai materi pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini hanya mengulas tentang materi-materi kita yang terdahulu ya. Absen terlebih dahulu yang seperti yang Ibu katakan tadi. Sudah absen semuanya? Sudah. Oke, sekarang lanjut. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Ingat pesan ibu 3M. Sekarang bukan 3M lagi, tetapi 5M. Oke? Dari kita kali ini, KD-nya adalah tentang analisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan. Oke? Selanjutnya, sekarang kita masuk semuanya ke classpoint.io yang tadi saat Ibu bilang, kode join kelasnya yaitu 74910. Oke, ini kode kelasnya 74910. Semuanya ketik di Google-nya classpoint.io. Oke, join, kita klik. Ya. Ruri Anggun, sudah? Ayo yang lain. Ketik di Google-nya, di HP-nya. Siapa? Saya tunggu lagi. Masih ada yang join. Ayo kelasnya. Ya Bu Nopi, ayo ikut join. Ayo join ke kelasnya. Kelas. Lah, kita mulai. Ayo ditunggu. Cepetan. Masih ada. Ayo lanjut lagi.
Bagus, Ajra, Jihan, Akbar, Putri, Dewi Sophia, Jenny, Ruri Anggun. Ada lagi? Silakan join. Ada lagi yang join? Ya, kita close my class ya. Oke, sekarang short answer pengertian pluralitas. Short answer pengertian pluralitas. Apa itu pluralitas? Nanti ada kotak yang di bawahnya itu ada kotak kecil. Nah, itu diisi. Ya, silakan short answernya diklik. Oke, silakan pertanyaannya. Apa itu pluralitas? Pluralitas adalah ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Ayo, pluralitas. Nah, sudah ada yang menjawab, tulis dulu responnya. Silakan dijawab, kirimkan langsung apapun pertanyaan jawabannya kamu. Silakan. Waktu terus berjalan, tinggal 34 lagi. Sudah ada yang jawab tuh. Pluralitas adalah kesediaan untuk menerima adanya. Ya, silakan terus dijawab. Tolong ambil foto ibu lagi ngajar ya. Jadi benar-benar ini kalau foto. Siapa yang mau ambil kamu foto? Oke, sudah ada yang menjawab. Waktu tinggal 19 lagi, 17, mundur, hitungan mundur. Pluralitas. Ayo, silakan. Nah, sudah ada 4 orang yang menjawab. Pluralitas adalah paham atas keberagaman, ya bagus. Nah, bagus. Kita berikan tanda love ya bagi yang ini. Sudah ada yang menjawab? Ayo, selanjutnya. Tentang pluralitas itu apa? Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Ayo, pluralitas. Nah, sudah ada yang menjawab, tulis dulu responnya. Silakan dijawab, kirimkan langsung apapun pertanyaan jawabannya kamu. Silakan. Waktu terus berjalan, tinggal 34 lagi. Sudah ada yang jawab tuh, pluralitas adalah kesediaan untuk menerima adanya. Ya, silakan terus dijawab. Nah, sudah ada 4 orang yang menjawab. Pluralitas adalah paham atas keberagaman, ya bagus. Nah, bagus. Kita berikan tanda love ya bagi yang pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan. Bagus. Kasih love ya, tanda love. Di sana pluralitas adalah penerimaan setiap Hindu berpendapat ya. Jadi intinya dari pluralitas, nah ini yang sudah menjawab nih. Jawaban kalian ini seperti ini. Nah, kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangannya mana? Nah, oke. Jadi pluralitas intinya itu adalah keragaman. Ya, inti dari pluralitas itu keragaman. Kita harus menghargai perbedaan yang ada di keragaman tersebut agar kehidupan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Negara kita menjadi damai sejahtera. Oke. Nah, sekarang inilah pluralitas menurut para ahli, yaitu pluralisme menurut para ahli, yaitu penerimaan setiap individu yang berpendapat bahwa perbedaan budaya harus senantiasa dipertahankan dan dihargai. Itu menurut siapa? Santrop, yaitu pada tahun 2003 ya, ketika Ibu datangin. Kemudian selanjutnya, pendapat dari yang lain lagi mengenai pluralitas adalah penerimaan keberagaman sehingga setiap manusia dapat hak dan kewajiban yang sejajar dengan manusia lain. Itu Muhammad Fatih Osman tahun 2006. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu pluralitas keragaman itu bermacam-macam. Ada yang perbedaan terhadap agama. Selanjutnya ada apa sih perbedaan agama itu? Ada berapa agama di kita? Ada Islam, Kristen, Hindu, terus Buddha dan Konghucu.
lucu, bagus. Lalu perbedaan apa lagi selanjutnya? Yaitu perbedaan budaya. Apa itu perbedaan budaya? Ada yang tahu? Perbedaan budaya adalah perbedaan budaya disebabkan karena adanya geografis, iklim, dan pengaruh budaya asing. Nah, di sini perbedaan budaya disebabkan oleh geografis, iklim, dan lain sebagainya. Karena letak Indonesia itu secara geografisnya beragam-ragam ya. Nah, makanya itu budaya di setiap di Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang budayanya Sunda, ada budaya apa lagi? Ada Jawa, ada apa lagi? Betawi. Ya, bagus. Selanjutnya, suku bangsa. Keragaman suku bangsa juga menyebabkan kesenian yang berbeda-beda. Jadi, karena kita ini berbeda beragam di suku bangsa, makanya kita memiliki kaya seni kesenian. Ada kesenian apa? Tari apa? Tari tradisional, yaitu tari apa yang dari Sunda? Tari Jaipong. Ada lagi apa lagi? Tari Gending Sriwijaya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu keragaman dalam pekerjaan. Nah, ini keragaman dalam pekerjaan ini beragam-ragam. Nah, itu apa saja dalam pekerjaan? Oke, ada yang pekerjaannya petani, terus ada yang pedagang, ada yang sopir, semuanya beragam karena Indonesia ini kita memiliki banyak sektor lapangan kerja atau lapangan usaha sehingga pekerjaan tiap orang berbeda-beda. Yang ada yang formal dan ada yang non formal. Yang formal itu seperti guru, apalagi yang formal kerja di kantor, kerja di gedung-gedung besar itu kerjaan formal. Kalau non formal apa? Yang formal itu, non formal itu seperti apa? Apa ada yang tahu? Sopir angkot. Terus apa lagi? Pedagang ya. Banyak ragamnya. Kita lanjut slide selanjutnya yaitu nah, arti budaya menurut para ahli. Ada yang tahu? Menurut E.B. Taylor, budaya adalah menurut E.B. Taylor kepercayaan. Ya, ini menurut E.B. Taylor adalah yaitu suatu hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain sebagainya. Lalu pendapat yang kedua yaitu menurut ahli yang kedua yaitu menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Dua orang itu pastinya mah itu orang Indonesia. Apa pendapat dari Selo Sumarjan? Pendapat dari Selo Sumarjan adalah budaya itu adalah semua hasil karya. Hasil karya berupa rasa dan cipta masyarakat. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu pendapat menurut Konco Diningrat yaitu apa Koncara Ningrat pendapatnya yaitu apa sih menurut beliau tentang budaya itu? Ada yang bisa jawab? Ya, menurut Konco Diningrat adalah suatu sistem gagasan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalamnya kehidupan bermasyarakat. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Ibu hanya mengulas pelajaran ya. Unsur-unsur budaya apa aja? Apa aja tuh unsur budaya? Ya, peralatan dan kebenangan hidup manusia. Kemudian mata pencarian. Kemudian sistem kemasyarakatan. Bagus. Terus apa lagi? Bahasa. Kemudian kesenian. Terus sistem pengetahuan dan religi. Ini semua unsur budaya. Ya. Oke, selanjutnya, apa penyebab terjadinya perbedaan budaya? Tadi ada perbedaan lokasi secara geografis ya. Yang tinggal di Pulau Jawa ini beragam lokasi, karena lokasinya kita itu beragam, maka budayanya pun beragam. Lalu karena perbedaan agama. Nah, perbedaan agama juga menghasilkan perbedaan budaya.
Nah, kalau di Islam ada yang namanya marawis ya. Kalau di agama lain mungkin ada lagi perbedaan agama dalam hal agama itu perbedaan budayanya. Selanjutnya, apa faktor penyebab terjadinya konflik? Konflik itu kita masuk konflik ke perbedaan individu. Jadi karena kita beragam, tentu kita punya pendapat yang berbeda-beda. Karena kita beragam, kita punya apalagi perbedaannya? Kebudayaan yang berbeda. Lalu apalagi? Keperbedaan kepentingan. Lalu apalagi? Perbedaan sosial. Slide selanjutnya ya. Nah, ini mengulas akibat terjadinya konflik. Nah, kalau terjadinya konflik, Ibu, misalkan konflik dengan kalian, terjadi apa? Terjadi apa? Hubungan menjadi kurang baik. Hubungan menjadi kurang harmonis, lalu terjadinya retaknya hubungan dalam anggota, misalkan atau anggota grup mana, retak hubungannya. Terus terjadinya perubahan kepribadian, lalu rusaknya kalau orang terjadi konflik main lempar-lemparan batu, lempar-lemparan segala macam, akan terjadi apa? Rusaknya harta benda, bahkan bisa terjadinya apa? Bisa terjadi apa? Saling apa? Saling membunuh, saling terjadi pertikaian, sehingga nyawa bisa melayang. Mau terjadi begini konflik? Tidak mau. Lanjut kita selanjutnya. Cara menangani konflik. Ada nggak caranya menangani konflik? Dengan cara apa? Menghindar saja. Aduh, kita ngehindar dah. Kalau kamu di jalan nih pulang sekolah nih, ketemu dengan orang yang sedang konflik tawuran, apa yang kamu lakukan? Menghindar saja. Kalau sudah menghindar, kita ngapain? Menyesuaikan keinginan dia. Misalkan di grup ini ada yang terjadi perbedaan pendapat. Nah, lebih baik daripada biar aman dah, udah deh saya ikutin aja maunya gitu ya. Udah biar aman. Jadi terjadi hubungan harmonis. Apalagi? Terjadi apa lagi? Tawar menawar. 50-50 nih kita nih. 50-50. 50-50-nya gimana? Ya kita 50-50. Caranya gimana? 50% pendapat kamu, 50% pendapat saya. Lalu pendapat itu diapakan? Pendapat itu diapakan? Digabungkan. Pendapatnya digabungkan sehingga cara konflik dapat kita atasi. Lalu apa lagi? Kolaborasi. Lalu upaya mengendalikan konflik. Ada yang namanya konsiliasi dan adanya mediasi dan arbitrasi ya. Konsiliasi, mediasi dan arbitrasi itu sudah dibahas sebelumnya ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, integritas. Kita belajar tentang integritas saat ini. Apa sih integritas? Kemarin sudah Ibu minta kalian membaca buku tentang integritas ya. Lalu integritas ada dua, yaitu berdasarkan asimilasi dan akulturasi. Nah, kita masuk ke kuis lagi. Ayo ke kuis lagi, sebelum diklik kuisnya, word code apa perbedaan asimilasi dan akulturasi? Saja. Pertanyaan jawabannya sudah ada berapa? Ayo bermainnya asik di responnya. Oke, kita close responnya. Oke, ini jawaban-jawaban kamu ini. Asimilasi, akulturasi, sebenarnya apa sih? Nanti dibahas ya selanjutnya Ibu ini. Nah, ini ada gambar tempat-tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, tugas kamu nanti adalah mentarik garis, misalkan masjid, tempat ibadat umat apa. Ya, silakan siap-siap waktunya. Tarik garis, ya, sudah ada yang menjawab tuh. Fitri Fatima sudah menjawab, kasih love, iya, dikasih love, iya. Siapa lagi? Betul. Kasih lagi, iya, betul. Ada
tuh senangnya hati ibu, kalian bisa menjawabnya. Tarik terus tarik. Tarik terus. Ya, terus ditarik. Waktu sedikit lagi, 9. Ayo tarik, garis itu ditarik kalau sudah dikirimkan. Kalau sudah, jangan lupa kirim garis tersebut yang telah kamu buat. Oke? Nah, kita close. Ayo, masih ada yang mengirim? Kita save ya. Oke, selanjutnya. Internetnya memblok. Nah, kayak ini jawabannya. Masjid agama Islam, kemudian sebelahnya agama. Oke, nah sekarang yang ini. Nah, ini agak susah, agak sulit. Kalian menarik sesuai dengan peta yang ada di sini. Ya, sesuai yang ada di peta ini, kalian tarik Gayo Tamiya Ulu Sangkil itu adanya di peta ini yang mana? Apa di Jawa, apa Kalimantan, apa di Papua, apa di Sulawesi? Silakan ditarik garis-garisnya sesuai dengan. Oke, kita save for view ya. Nah, kita bahas ini. Nah, ini ya. Gayo Tamiang Ulu Sangkil. Ini masuk ke mana? Provinsi mana? Aceh. Dia harus nariknya ini ke Aceh. Ke Provinsi Aceh. Ke sini ya. Nariknya dia itu harus ke sini. Ditarik ke Aceh ya. Jadi, untuk Provinsi Gayo Tamiang ini ditarik ke Aceh ya. Kalau Betawi ada di mana? DKI Jakarta, berarti dia nariknya ke DKI Jakarta, ke peta yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kalau Minangkabau? Mana? Sumatera? Sumatera Barat, nariknya ke Sumatera Barat. Terus Dayak? Kemana? Kalimantan, pinter. Ke Kalimantan kok nariknya malah ke gambar. Bali kemana? Ke Pulau Bali, nariknya ke Pulau Bari. Jadi dicocokkan dengan yang peta ini. Tari Bali, tangga ada yang tahu? Ini tarian dari Palembang. Jadi, kemudian apalagi Dayak ke Kalimantan. Ini ada tanda merah tuh untuk pembetulannya ya. Kemudian Bali ke Bali ini. Tari tanggal ke Palembang. Perhatikan daftar, yang satu mengakui kesederajatan kedudukan dalam keragaman, dua mengakui adanya perbedaan dalam setiap kebudayaan, ketiga tidak mau menerima perilaku kebudayaan dari suku bangsa lain, keempat menganggap kebudayaan sendiri lebih unggul dari kebudayaan lain. Sikap yang harus dimiliki. Abus, yang menjawab A ada 33%, yang B 67%, yang C jawabnya sedikit, yang D 17%. Nah, apa jawaban yang benarnya? Yang B. Suku bangsa Sunda memiliki warga organisasi yang dinamakan Paguyuban Pasundan. Demikian pula suku bangsa lain. Secara politis, karakteristik masyarakat multikultural tersebut mengakibatkan adanya apa? Ya, silakan dipilih jawabannya apa. Ya, view responnya siapa saja yang menjawab betul. Nah, apa jawaban yang betul? Nasionalisme. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Perhatikan gambar rumah adat di bawah ini ya. Rumah adat yang langka satu ini hanya terdapat di salah satu desa terpencil daerah pegunungan. Bentuknya unik, mengerucut dengan tingginya, dan terdapat 5 lantai di dalamnya. Usaha pengkonservasian rumah adat ini mendapat penghargaan tertinggi dengan kategori warisan budaya dari UNESCO Asia Pasifik tahun 2012. Bentuk dan struktur yang beragam bisa menjadi inspirasi dalam mendesain bangunan dengan nuansa kelokalan. Hal ini membuktikan bahwa orang kita dari zaman dahulu sudah memiliki bakat di bidang ini. Rumah adat di Indonesia yang memiliki keunikan tersebut berada pada yang manakah itu? Jawabannya
Apa ini namanya rumah Browniang Wairebo di NTT? Apakah ini rumah Sasak Lombok? Apakah ini rumah Sasak Lombok lagi? 2 kali Ibu ngeklik yang C-nya. Apakah ini rumah Banjar Bubungan Tinggi Kalimantan Selatan? Nah, silakan dicari jawabannya. Apakah jawabannya itu? Nah, berapa yang menjawab A? Yang betul jawabannya apa? Yang A, betul. Kasih tepuk tangan buat kalian. Oke, selanjutnya. Tuliskan 4 keragaman. Tadi 4 keragaman apa aja itu? Keragaman apa tadi? Nah ini jawaban yang betulnya. Siapa sih jawabannya yang betul? Nah, word cloud itu tidak bisa membaca, jadi ya yang betul jawabannya itu 4 keragaman. Apa aja? Agama, terus budaya, terus pekerjaan, kemudian suku bangsa. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, senang sekali, seru, menyenangkan, seru, nambah pengalaman, menyenangkan dan bermanfaat, senang, seru, apalagi ayo, apalagi. Nah, pembelajaran kali ini apalagi ayo. Terus dijawab terus, seru lagi. Loh, sangat seru. Ada lagi? Oke, kita close pembelajaran kali ini. Terakhir, upload fotomu pembelajaran hari ini. Upload fotomu pembelajaran hari ini. Kamu lagi belajar situ di Zoom, di screenshot Zoom-nya, atau kamu foto diri kamu lalu di-upload ke situ. Ayo biar Ibu ada rekamannya. Cepat dikit. Ini kita pembelajaran kali ini selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kita belajar mengenai keragaman. Keragaman ada 4. 1, kebudayaan, agama, pekerjaan, suku, bangsa. Nah, apabila terjadi konflik, apa yang harus kita lakukan? Menghindar. Terus apa lagi? Menghindar, terus mengalah. Apa lagi? Apa lagi tadi? Menghindar, mengalah. Terus apa lagi? Tawar menawar. Nah, pintar kalian. Nah, tujuan kita pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu berharap kalian selanjutnya dapat lebih belajar lagi di rumah dengan sebaik-baiknya karena nanti kita akan berperan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.